Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Rahmasari. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 6 di bab ruang hasil kali dalam. Khususnya saya akan menjelaskan tentang proses Gram-Schmidt. Sebelum kita masuk ke proses Gram-Schmidt, kita akan mempelajari dulu tentang ortogonal dan ortonormal. Kita akan mulai dari definisi ortogonal dan ortonormal. Kita dari ortogonal dulu. Ortogonal merupakan suatu himpunan vektor yang semua pasangan vektornya saling tegak lurus. Sedangkan ortonormal merupakan vektor-vektor atau himpunan vektor yang ortogonal dan juga normal. Dia setiap vektornya memiliki norm 1. Nah, proses Gram-Schmidt di mananya? Nah, proses Gram-Schmidt itu dilakukan jika suatu himpunan vektor ini dia tidak normal dan mau menormalkannya, maka dibutuhkanlah proses Gram-Schmidt. Tuh, setelah ini kita akan masuk ke prosesnya. Nah, di sini kita akan mulai proses Gram-Schmidt. Sebenarnya rumus dari proses ini cukup sederhana dan dia memiliki pola. Oke, misalkan di sini kita punya himpunan S yang akan diubah menjadi basis yang ortonormal. Maka kita bisa menggunakan proses Gram-Schmidt Oke, misalkan kita di sini punya suatu himpunan vektor S yang akan diubah menjadi basis ortonormal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt menjadi himpunan vektor W. W1, W2 hingga Wn. Nah, di sini kita punya pola dari proses Gram-Schmidt, di mana V1 adalah U1, V2 adalah U2, kemudian dikurangi dari hasil kali dalam vektor U2 dan V1, dibagi dengan norm V1 kuadrat kali V1. Kemudian V3-nya adalah U3 dikurangi hasil kali dalam U3 vektor U3 dan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat kali V1 dikurangi hasil kali dalamnya U3 V2 dibagi dengan norm V2 dikali V2. Kemudian, nah pola ini selalu berurutan seperti ini, maka di sini kita bisa menuliskan bahwa V3 merupakan U3 yang dikurangi dari hasil kali dalam ini V4 merupakan U4 hasil kali dalam U4 V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat dikali V1 dikurangi hasil kali dalam U4 V2 dibagi norm dari V2 kuadrat dikali V2. Kemudian
kurangi hasil kali dalam U4 V3 dibagi 6 dari V3 kuadrat dikali V3. Nah, ini berarti polanya akan berkelanjutan hingga V5 hingga Vn. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soalnya. Oke, kita akan masuk ke contoh soalnya. Oke, kita akan masuk ke contoh soalnya. Diketahui ada himpunan vektor B yang isinya U1 ya 111, U2 011 dan U3 001 yang merupakan basis pada ruang hasil kali dalam Euclid di R3. Nah, kita diminta untuk mentransformasikan basis berikut menjadi basis yang ortonormal. Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan proses Gram-Schmidt. Oke, kita akan coba menjawabnya. Nah, V1 berarti U1 yang berarti adalah 111. Kita akan mencari norm dari U1-nya berarti akar 3. Oke. Keduanya berarti U2 dikurangi hasil kali dalam dari U2, V1 per 6 V1 kita kuadratkan kali V1. Kita selesaikan. U2-nya 011 kurangi sekali dalam U2 011, V1-nya 111 per akar 3 kuadrat dikali V1-nya 111. Oke, berarti kita 011 dikurangi 0 ditambah 1 ditambah 1
Terus ini 3 dikali 1, 1, 1. Terus ini 0, 1, 1 dikurangi 2/3 kali 1, 1, 1. Negatif 2/3 1/3/3. Oke, kita lanjutkan ke V3. 3 berarti U3 kurangi sekali dalam 3,1 per kurang V1 dikurangi U3 V2 per kali hanya 0,01 dikurangi sekali dalam dari 0,01 koma V1 nya 111 kali kita belum cari nomnya ini, nom dari V2 berarti akar V2 berarti akar 6 per V kuadrat dikali V1 nya 111 dikurangi V3 nya U3 nya kita punya 001 111 di sini akar 6/3 kuadrat dikali V2 nya tadi kita punya min 2/3 1/3 1/3. Oke, kita akan mulai menghitungnya lagi. Nomor 1 001 dikurangi dengan 1/3 1/3 1/3 dikurangi 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, di sini kita telah mengerjakannya hingga selesai. Kita dapat V1-nya 111 dengan norm V1-nya akar 3, kemudian V2-nya hasilnya negatif 2/3, sepertiga sepertiga, kemudian norm V2-nya akar 6/3, V3-nya kita peroleh 0, negatif 1/2, 1/2, kemudian norm dari V3-nya adalah setengah akar 2. Nah, basis ortonormalnya W sama dengan V1 per norm V1, V2 per norm V2, V3-nya per norm V3. Kita peroleh untuk yang W1-nya berarti 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3, W2-nya negatif 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6, yang W3-nya 0, negatif 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai proses Gram-Schmidt di bab hasil kali dalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.